Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Padat akan menjelaskan terkait uji keseragaman tablet allopurinol 300 mg. Tablet allopurinol adalah obat generik untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim Santina oksidase, sehingga menghambat pembentukan asam urat dan juga dapat menghambat sintesis purin. Oke, sebelum kita melakukan uji, pastikan menggunakan jas lab dan sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan pada pengujian ini yang pertama adalah neraca analitik 4 digit di belakang koma dalam satuan gram sebanyak 1 unit. Yang kedua ada pinset sebanyak 1 unit. Yang ketiga ada wadah atau gelas arloji sebanyak 1 unit. Sedangkan bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, tablet allopurinol dengan potensi 300 mg sebanyak 30 tablet. Yang kedua, kertas perkamen secukupnya. Setelah alat dan bahan sudah tersedia, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengambil 10 tablet secara acak dari 30 tablet allopurinol untuk ditimbang bobotnya sebagai tahapan pertama. Sebelum ditimbang, tablet dibebas debukan terlebih dahulu dengan kuas halus ataupun vakum. Tujuan pembebas debuan ini untuk menghilangkan debu yang menempel di permukaan tablet yang dapat memberikan bobot tablet yang salah pada saat penimbangan akibat debu tersebut. Selain itu, sebelum menimbang, kita juga harus memastikan bahwa timbangan dalam posisi yang benar, yakni posisi neraca analitik berada di tempat yang rata, dengan melihat dari waterpas neraca analitik. Sehingga hasil penimbangan bobot tablet akan lebih akurat. Pastikan pula ukuran kertas perkamen yang digunakan pas atau tidak melebihi diameter bulatan neraca. Setelah itu, taruh kertas perkamen yang telah dipotong bulat di bulatan neraca dan ditandai dengan output pada neraca berupa angka 0. Pertama, timbang satu buah tablet untuk mengetahui bobotnya. Dari bobot tersebut, kita bisa mengetahui apakah kita akan menghitung keseragaman bobot ataupun keseragaman kadarnya. Jika potensi tablet lebih dari 25 mg dan 25%, maka kita menggunakan keseragaman bobot. Namun, jika kurang dari 25 mg dan 25%, maka kita menggunakan keseragaman kadar. Setelah itu, dari 10 tablet yang digunakan pada tahap pertama, diambil dan ditimbang satu persatu dengan pengambilan menggunakan pinset. Dicatat bobot setiap tablet yang ditimbang. Kemudian, data bobot tablet yang diperoleh diolah menggunakan Microsoft Excel. Keseragaman sediaan yang kami gunakan pada percobaan ini adalah weight variation ataupun keseragaman bobot. Karena potensi tablet allopurinol yang digunakan yaitu 300 mg termasuk melebihi syarat weight variation yaitu lebih dari 25 mg. Dan persentase antara potensi tablet dan bobot tablet melebihi 25%. Pertama-tama, dilakukan pengolahan data rata-rata untuk bobot 10 tablet yang telah ditimbang dengan rumus average pada Microsoft Excel dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 426,89 mg. Kemudian, dilakukan perhitungan standar deviasi dari bobot 10 tablet dengan rumus STDEV dan diperoleh standar deviasi sebesar 3,31. Selanjutnya, dilakukan perhitungan potensi allopurinol dalam miligram dengan cara potensi tablet allopurinol yaitu 300 mg dikalikan dengan bobot tablet hasil penimbangan dan dibagi dengan bobot ekivalen tablet. Bobot ekivalen yang digunakan bukanlah dari bobot yang telah diuji dan ditetapkan oleh manufaktur, tetapi digunakan bobot rata-rata dari 10 tablet yang telah ditimbang, yaitu 426,89 mg. Kemudian dirata-ratakan dengan cara seperti sebelumnya dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 300 mg dengan standar deviasi sebesar 2,32. Kemudian dilakukan perhitungan potensi allopurinol dalam persen dengan cara potensi allopurinol dalam miligram hasil pengolahan data sebelumnya dibagi dengan potensi allopurinol pada label yaitu 300 mg, kemudian dikalikan dengan 100%.
Diperoleh nilai rata-rata potensi allopurinol dalam persen sebesar 100% dengan standar deviasi sebesar 0,77. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah menghitung nilai keterimaan atau acceptance value dengan rumus harga mutlak M kurang rata-rata ditambah K dikali S, di mana nilai K atau acceptability konstanta sebesar 2,4 dan nilai S yaitu standar deviasi sebesar 0,77. Dikarenakan rata-rata potensi 10 tablet allopurinol dalam persen adalah lebih dari 98,5% dan kurang dari 101,5%, maka nilai M yang digunakan adalah sama dengan nilai rata-ratanya, yaitu 100. Selanjutnya, dihitung selisih M dengan rata-rata dan didapatkan nilai 0. Kemudian, dijumlahkan selisih tersebut dengan nilai K dikali S, yaitu diperoleh 1,858 dan didapatkan nilai keterimaannya sebesar 1,858. Nilai keterimaan sebesar 1,858 ini telah memenuhi syarat karena pada uji keseragaman bobot, syarat pada tahap pertama harus kurang dari 15. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel tablet allopurinol ini telah lolos uji variasi bobot tahap pertama dan tidak perlu dilakukan tahap uji yang kedua. Jadi, sisa tablet yang diambil tadi, yakni 20 tablet, tidak perlu dilakukan penimbangan bobot lagi. Dapat disimpulkan bahwa tablet allopurinol telah memenuhi syarat keseragaman bobot, yang artinya tablet allopurinol 300 mg ini memiliki bobot tablet yang seragam. Oke, jadi sekian video dari kelompok kami tentang pembahasan uji keseragaman bobot tablet allopurinol 300 mg. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.